Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini akan dibahas kembali mengenai ukuran perbandingan atau yang lebih dikenal sebagai angka indeks. Lebih tepatnya lagi, kita akan membahas tentang angka indeks agregat tertimbang. Apa itu angka indeks agregat? Angka indeks agregat adalah angka indeks yang perhitungannya didasarkan kepada data dari beberapa hal atau kelompok produk melalui proses agregasi atau komposit. Misalkan, indeks produksi hasil pertanian, jika di dalamnya ada beberapa produk yang dihasilkan oleh para petani, misalnya beras atau makanan pokok, sayur mayur, buah-buahan, dan seterusnya. Atau juga indeks produksi hasil perikanan. Boleh jadi ikan-ikan dari laut atau dari air tawar, atau juga bahan-bahan atau produk turunan dari perikanan seperti ikan kaleng dan seterusnya. Indeks harga saham gabungan juga merupakan bagian dari angka indeks agregat. Angka indeks agregat ini terbagi dua. Yang pertama adalah angka indeks agregat tidak tertimbang, di mana semua hal atau produk yang diagregatkan untuk menghitung angka indeksnya dianggap memiliki tingkat kepentingan atau kontribusi yang sama. Sebaliknya, untuk angka indeks agregat tertimbang, di sini sudah dipertimbangkan tingkat kepentingan atau prioritas dari beberapa hal atau produk yang membentuk angka indeks agregat tersebut. Sehingga nanti akan dilibatkan faktor pengali yang menjadi pembeda di dalam perhitungannya. Pembeda untuk siapa? Pembeda untuk hal-hal atau produk-produk yang ada di persamaan tersebut. Faktor pengali ini bisa berupa bobot relatif yang berjumlah 1 atau 100%, atau juga angka jumlah tertentu yang akan dijadikan sebagai faktor pengali, baik untuk data dari waktu dasar ataupun waktu tertentu. Namun demikian, nanti juga akan ditunjukkan apakah jika menggunakan bobot relatif hasilnya tetap sama tidak dengan menggunakan angka atau jumlah tertentu yang bersifat angka absolut. Kita ingat lagi angka indeks relatif sederhana, rumus-rumusnya seperti apa untuk harga. Ini rumusnya. Indeks untuk harga waktu T dengan waktu dasar 0 sama dengan PT dibagi P0 kali 100. Untuk kuantitas kita hanya ganti PT dan P0 dengan QT dan Q0. Juga untuk nilai kita mengganti menjadi PT QT dibagi P0 Q0. Ini sama semua, di mana yang indeksnya T diambil dari data pada waktu T dan indeks 0 berarti diambil dari waktu yang dijadikan sebagai waktu dasar. Dan angka indeks relatif sederhana ini hanya melibatkan satu data dari satu hal atau satu produk yang kita hitung indeksnya. Angka indeks agregat tidak tertimbang hampir sama dengan angka indeks relatif sederhana, di mana perbedaannya seperti kita ketahui hanya di simbol atau di operator sigma. Dan ini menandakan bahwa sekarang yang dilibatkan dalam perhitungan tidak hanya satu hal atau satu produk, tapi beberapa hal atau beberapa produk. Nah, kita perhatikan sekarang untuk angka indeks agregat timbang. Ini rumusnya.
Yang membedakan kalau dibandingkan dengan yang angka indeks agregatif tidak tertimbang, maka di angka indeks agregat tertimbang adanya faktor WI. WI ini bobot, di mana bobot ini akan membedakan prioritas atau kontribusi masing-masing hal atau masing-masing produk yang terlibat di dalam perhitungan. Untuk indeks agregat tertimbang kuantitas hampir mirip rumusnya, hanya mengganti PT dan P0 menjadi QT dan Q0. Untuk indeks nilai pun demikian. Jadi rumus yang ada di angka indeks agregat tidak tertimbang, kemudian ditambahkan faktor pengali WI sebagai bobotnya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, perbedaan antara rumus di angka indeks agregat tidak tertimbang dengan angka indeks agregat tertimbang adalah faktor bobot yang disimbolkan dengan WI. Baik di indeks untuk harga, indeks untuk kuantitas maupun indeks untuk nilai. Jadi ini bobot yang kita sebut sebagai pembeda atau penimbang, maka karena itu dinamakan sebagai angka indeks agregat tertimbang. Jadi dengan demikian sudah terlihat bahwa rumus tersebut menunjukkan tingkat kepentingan atau prioritas dari suatu hal atau suatu benda atau produk sudah dipertimbangkan. Bobot sendiri bagaimana? Bisa kita ingat bahwa penentuan bobot ini bisa cara pertama yaitu jumlahnya sama dengan 1. Berarti kalau kita misalkan punya komoditas A, B, C, D, dan E. Ada 5 di sini. Karena kita akan batasi bahwa jumlah bobot itu 1, maka kita akan tentukan berapa bobot untuk A, B, C, D, dan E. Jadi terlihat kalau D memiliki bobot paling besar yaitu 0,45, artinya bahwa ini paling prioritas. Dan yang paling kecil adalah 0,05 yaitu komoditas A, menunjukkan bahwa A dianggap paling tidak prioritas di antara kelima komoditas tersebut. Sekali lagi, untuk alternatif pertama ini jumlahnya harus sama dengan 1. Alternatif kedua, besarnya bobot lebih besar dari 1. Jadi menggunakan angka mutlak. Kalau kita perhatikan indeks Lespeyres ataupun indeks untuk Pace yang biasa digunakan di bidang ekonomi, kedua rumus tersebut memiliki bobot atau penimbang. Ya, jadi kalau Lespeyres ini menggunakan kuantitas pada waktu dasar untuk dijadikan sebagai bobot. Sedangkan untuk Pace ini menggunakan bobot atau penimbangnya berupa kuantitas pada waktu T. Jadi kedua rumus tersebut sama-sama menggunakan bobot atau penimbang, walaupun yang satu kuantitas dari waktu dasar, yang satu kuantitas dari waktu T. Pertanyaan berikutnya berarti bagaimana cara kita menentukan bobot ini? Bisa dengan rujukan teoritis kalau memang tersedia, juga dari pendapat para pakar di bidang terkait, atau berdasarkan data empiris hasil penelitian, baik penelitian kita sendiri maupun penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh orang lain. Itu bisa dipakai sebagai rujukan. Sebagai catatan penting, tetap dengan menggunakan alternatif 1 ataupun alternatif 2, maka keduanya akan memberikan hasil perhitungan yang sama. Jadi sekali lagi, inilah rumus-rumus yang dipakai untuk menghitung angka indeks agregat tertimbang. Ketiga rumus ini sebagai rumus umumnya.
Teman-teman, mari kita lihat penggunaan rumus umum tersebut untuk contoh kasusnya. Berikut adalah data harga dalam rupiah dan kuantitas dalam buah dari 3 alat tulis utama yang dijual di sebuah toko alat-alat tulis pada awal tahun 2020. Ini barang-barangnya, ada buku tulis, ada ballpoint, ada pensil, ada bulannya yaitu bulan Januari dan bulan Februari, berarti satuan waktu yang dipergunakan adalah bulan. Masing-masing bulan ada data jumlahnya berapa, harganya berapa. Pedagang memberikan prioritas penjualan berbeda untuk buku tulis, ballpoint, dan pensil, yaitu dengan perbandingan 5:3:2. Tentukan indeks harga, kuantitas, dan nilai tertimbang untuk penjualan pada bulan Februari 2020 dengan menggunakan waktu dasar bulan Januari 2020. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita perhatikan. Jadi kalau untuk indeks agregat harga tertimbang, rumusnya adalah indeks untuk waktu T dengan waktu dasar 0 sama dengan sigma PT kali WI dibagi sigma P0 kali WI kali 100. Dengan 0 adalah data dari bulan Januari yang dijadikan sebagai waktu dasar dan T adalah untuk data bulan Februari. Berarti kita butuh ada data P0 dan PT sesuai dengan rumus yang ada. Untuk masing-masing buku tulis ini datanya. Harga pada waktu dasar yaitu buku tulis Rp1.750, ballpoint Rp1.250 dan pensil Rp750. Sedangkan harga untuk waktu ketiknya adalah Rp1.850 untuk buku tulis, ballpointnya Rp1.500 dan Rp850 untuk pensil. Ingat rumusnya seperti ini, berarti kita membutuhkan sekarang nilai bobot atau WI. Kalau kita perhatikan, WI ini kan perbandingannya adalah 5:3:2. Kalau dijumlahkan adalah 10. Jadi untuk melihat bobot buku tulis sama saja dengan 5/10 berarti 0,5. Untuk ballpoint 3/10 berarti 0,3 dan pensil adalah 2/10 sama dengan 0,2. Sehingga dapat diperoleh sekarang P0 kali WI berarti Rp1.750 kali 0,5 berarti ini 875. Untuk harga ballpoint setelah dikalikan 0,3 diperoleh 375. Dan untuk pensil karena dikalikan dengan 0,2 diperoleh 150. Untuk PT kali WI-nya berarti buku tulis adalah perkalian Rp1.850 kali 0,5 jadi 925. Untuk ballpoint setelah dikalikan diperoleh 450, pensil diperoleh harga 170. Dengan demikian kalau dijumlahkan untuk P0 WI adalah 1.400 dan PT WI adalah 1.545. Kalau kita substitusikan berarti yang di atas adalah data untuk bulan Februari, yang bawah atau pembaginya adalah data bulan Januari. Berarti sama dengan 1.545 dibagi 1.400 kali 100. Ini adalah 1,103571429 dan seterusnya kali 100 atau sama dengan 110,3571429. Berarti kalau kita bulatkan maka indeks agregat harga tertimbang untuk 3 alat tulis utama pada bulan Februari dengan waktu dasar bulan Januari diperoleh sebesar 110,36. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dari sisi indeks harga tertimbangnya. Kalau indeksnya sekarang menjadi 110,36,
berarti sudah ada kenaikan sebesar 10,36%. Nah, ini adalah menggunakan bobot yang relatif dan jumlahnya sama dengan 1. Mari kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan angka perbandingannya langsung. Ya, jadi kita akan menggunakan angka 5, 3, dan 2. Berarti tetap kita memerlukan nilai sigma PT kali WI dan sigma P0 kali WI. Untuk sigma P0 kali WI dengan mengalihkan langsung harga-harga kepada bobot yang besarnya 5, 3, dan 2 tadi, totalnya diperoleh jumlah 14.000. Sedangkan untuk PT kali WI untuk ketiganya diperoleh jumlah 15.450. Dengan rumus yang sama seperti tadi, maka kalau kita substitusikan berarti 15.450 untuk hasil perkalian harga dengan bobotnya pada bulan Februari dibagi dengan 14.000, ini adalah somasi dari perkalian harga dengan bobotnya di bulan Januari yang dijadikan sebagai waktu dasar dikalikan 100, maka ini diperoleh hasil 1,103571429. Ini sama dengan 110,3571429 atau indeks agregat harga tertimbang untuk bulan Februari dengan waktu dasar bulan Januari untuk ketiga alat tulis utama tersebut adalah 110,36. Hasilnya sama dengan hasil sebelumnya di mana bobotnya kita buat sebagai angka relatif. Jadi dengan demikian terbukti bahwa tidak masalah mau menggunakan bobot yang bersifat relatif ataupun angka mutlaknya. Tetap sama-sama 110,36. Bagaimana sekarang untuk indeks agregat kuantitas tertimbangnya? Rumusnya adalah indeks untuk waktu T dengan waktu dasar 0 adalah sigma QT kali WI dibagi sigma Q0 kali WI kali 100. Di mana tetap bahwa 0 itu adalah untuk waktu atau data bulan Januari, T itu adalah data untuk bulan Februari 2020. Dari kasus diperoleh data untuk jumlah buku tulis pada waktu dasar adalah 250 buah, ballpoint 150 dan pensil 80. Sedangkan untuk jumlah pada waktu ke T adalah 150 untuk buku tulis, 110 untuk ballpoint, dan 40 untuk pensil. Karena di rumus kita memerlukan data sigma QT kali WI dan Q0 kali WI, maka sekarang kita masukkan WI-nya dengan menggunakan angka mutlak seperti contoh yang terakhir barusan. Dan kalau kita kalikan Q0 kali WI diperoleh angka 1250 untuk buku tulis, 450 untuk ballpoint, dan 160 untuk pensil. Dan totalnya adalah 1860. Sedangkan untuk QT kali WI adalah Rp750 untuk buku tulis, Rp330 untuk ballpoint, dan untuk pensil 80. Dan totalnya adalah 1160. Kalau kita substitusikan kepada rumus indeks agregat kuantitas tertimbangnya berarti 1160 dibagi 1860 kali 100. Ini adalah 0,62365514 kali 100. Ini sama dengan 62,365514. Kalau kita singkatkan, indeks agregat kuantitas tertimbang dari 3 alat tulis utama
untuk bulan Februari dengan waktu dasar bulan Januari adalah 62,37. Jadi angka ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kuantitas yang terjual sebesar 37,63%. Dari mana 37,63%? Jadi dari 100 pada tahun dasar, sekarang indeksnya menjadi 62,37. Berarti teman-teman tinggal kurangkan saja 100 dikurangi 62,37. Bagaimana untuk indeks agregat nilai tertimbangnya? Proses perhitungannya sama, hanya rumusnya yang membedakan. Di mana rumusnya sekarang adalah sigma PT kali QT kali WI dibagi sigma P0 kali Q0 kali WI kali 100. Waktu dasarnya tetap bulan Januari 2020 dan yang dicari adalah indeks untuk bulan Februari 2020. Ini data P0 Q0 untuk buku tulis adalah 437.500, dari mana? Ini dari perkalian 250 dengan 1750. Untuk ballpoint dengan cara yang sama diperoleh 187.500, untuk pensil diperoleh 60.000. Kemudian untuk PT QT perkaliannya sama seperti P0 Q0, sehingga untuk buku tulis diperoleh jumlah Rp277.500, untuk ballpoint diperoleh Rp165.000 dan untuk pensil sebesar Rp34.000. Karena kita memerlukan data sigma PT QT kali WI, berarti tinggal kita kalikan dengan bobotnya. Sehingga diperoleh data total atau sigma untuk P0 Q0 WI adalah 2.870.000. Sedangkan untuk PT QT kali WI totalnya diperoleh nilai sebesar Rp1.950.500. Nah, kalau kita substitusikan kepada rumus umumnya, maka diperoleh sama dengan Rp1.950.500 dibagi Rp2.870.000. Maka akan diperoleh hasil pada akhirnya indeks agregat nilai tertimbang untuk 3 alat tulis utama yang dijual toko tersebut untuk bulan Februari dengan waktu dasar bulan Januari adalah sebesar 67,96. Jadi telah terjadi penurunan nilai penjualan di toko tersebut ditunjukkan dengan indeks yang bernilai di bawah 100 yaitu 67,96, sehingga penurunannya sebesar 32,04%. Nah teman-teman, setelah kita peroleh 3 hasil ini, mana yang sebenarnya akan kita pilih atau kita gunakan? Tergantung kepada kebutuhan atau objektif dari teman-teman. Mau apa yang ditampilkan? Kalau kita lebih concern kepada harga, berarti silahkan pilih indeks agregat tertimbang untuk harga. Kalau kuantitas juga demikian. Tapi umumnya orang kalau dalam berbisnis atau aktivitas ekonomi, maka yang lebih concern itu adalah masalah nilai penjualannya, berarti yang ketiga. Nah, tapi bagaimanapun juga ya perlu dicatat lagi bahwa tantangan terbesar dalam perhitungan indeks ini adalah bagaimana kita menentukan bobot atau penimbang yang akurat, dan umumnya susah untuk diperoleh karena jarang atau tidak ditemukannya referensi sebelumnya. Oleh karena itu, teman-teman bisa menggali referensi yang lebih dalam, atau kalau memang terpaksa lakukanlah penelitian. Baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi teman-teman bahasan tentang angka indeks agregat tertimbang ini.
Dan ini merupakan angka indeks yang lebih ataupun paling banyak digunakan khususnya untuk di bidang-bidang non-ekonomi seperti sosial, politik, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau memang bermanfaat silakan untuk disebarkan kepada yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.